Boleh teman-teman yang mau masih bertanya, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Aku pengen nanya deh. Boleh misalkan. Jadi eh, aku pengen nanya nih, kalau semisal kan ada kan ini mirip seputar bullying sih sebenarnya, tapi bukan bullying. Kalau bullying kan kayak eh, menindas yang lemah gitu kan ya. Ini tuh kayak misalkan di sekolah kita tuh ada satu orang tuh yang apa ya, yang agak kita itu sering apa namanya, sering merasa negatif sama dia. Dia tuh sering bikin masalah sama orang-orang gitu ya. Dan eh, kadang-kadang dan waktu itu pernah, bentar-bentar. Jadi di pondok itu ada ketika salah satu anak yang misalkan dia itu eh, diduga sering maling gitu ya, dan itu tuh nggak di nggak dilaporkan ke pengurusnya biasanya karena biasanya sama teman-temannya itu dikeroyok karena dirasa kalau misalkan mereka melaporkan ke pengurus atau ke ustadznya itu biasanya mereka merasa bahwa nggak setimpal dengan apa yang dilakuin karena seringkali ketika dilaporin ke ustadz cuma dihukum biasa dan akhirnya dia nggak jerak, dia itu tetap mencuri gitu misalkan. Menurut teman-teman kelompok yang presentasi sekarang, kira-kira fenomena seperti itu tuh bisa dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Mungkin dari kelompok kami izinkan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izinkan menjawab pertanyaan dari Dea. Tadi pertanyaannya, langkah apa yang bisa diambil oleh guru ketika ada kasus pembulian ya? Nah, Iya, mungkin ya bisa menjawab. Mungkin pertama eh, bisa gimana ya? Bisa jadi antara korban sama pelaku tuh bisa diajak dulu ke ruangan BK atau ruangan tertutup, terus eh, mendengarkan dari kedua pihak gitu, dari korban sama dari pelaku. Terus kalau bisa ditertutup biar eh, gimana ya? Jadi menjaga kerahasiaan kerahasiaan juga.
Terus, mengapa harus mendengarkan antara korban dan pelaku, itu biar, nggak ada saling menghakimi antara kedua, kedua orang itu. Terus selanjutnya, kalau semisal udah dengar cerita yang sebenarnya, eee, guru bisa memberikan dukungan kepada korban. Terus, kepada pelaku juga bisa bisa dengan cara, mmm, kalau semisal, kasusnya udah kayak yang serius atau kasusnya udah, sampai harus dilaporkan, bisa dengan melaporkannya. Terus kalau semisal masih bisa dinasehati atau masih bisa diselesaikan di sekolah, guru bisa, mengajak atau melakukan kayak konseling gitu. Konseling tentang, pembulian, bahwa pembulian tuh nggak boleh atau nggak baik. Terus itu juga nggak hanya di diberikan untuk, eee, korban ataupun pelaku, guru juga bisa memberikan konseling tentang bully itu kepada siswa yang lain secara umum, agar mencegah, dari kasus pembulian ke depannya, seperti itu. Apakah cukup terjawab? Cukup, terima kasih. Terima kasih kembali.
Izin menjawab ya yang pertanyaan Kalisa tadi. Bagaimana cara membangun hubungan positif antara guru, murid, dan orang tua ya? Mungkin menurut saya untuk membangun hubungan positif dengan orang tua siswa ini bisa dengan cara mengadakan pertemuan gitu dengan wali murid, terus mendiskusikan perkembangan belajar murid, kendala yang dihadapi si murid, dan solusi apa gitu yang bisa dilakukan gitu. Jadi ngediskusiin bareng-bareng orang tuanya ini gitu. Terus ada juga mengadakan kegiatan di luar kelas seperti family gathering gitu atau piknik gitu untuk mempererat hubungan antara guru, murid, dan orang tua. Mungkin pendapat saya hanya itu. Kalisa, apa terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik sih, saya akan menjawab pertanyaan dari Aldo. Perilaku yang murid tuh nggak ngelaporin siswa yang bermasalah tadi ke guru karena walaupun udah dikasih sanksi tapi tetap nggak jerak, kayak gitu pertanyaannya. Kalau menurut kami tindakan itu tuh nggak dibenarkan karena si murid yang bermasalah ini yang suka mencuri ini kan gak boleh dientengin gitu, kayak merugikan orang lain. Jadi walaupun si murid ini merugikan terus juga masih berkali-kali ngelakuin tindakan yang negatifnya, kayak gak apa-apa gitu, tetap aja harus dikasih sanksi. Siapa tahu juga nanti di kemudian hari bisa jera gitu siswanya. Kayak gitu. Gimana Aldo? Baik, sudah terjawab. Mungkin udah terjawab semua ya. Mungkin dari teman-teman kalau misal ada tambahan, boleh ya? Atau mau udahan aja? Ditutup. Udah ya? Tutup aja ya. Udah aja ya. Ya. Udah maghrib. Iya, iya. Sabar ya. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup saja dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.